Dan di dalam tubuh kita ada makhluk yang selalu berjalan, tidak pernah berhenti. Coba bapak-bapak, para ikhwan semua pegang dada kita. Selalu berdetak jantung kita. Itu udah jantung. Pada saat jantung kita suruh berhenti, dia nggak mau. Wahai jantung berhenti, nggak mau dia. Tangan pun sama, usus pun sama, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada satupun yang kita bisa mengendalikan di tubuh kita sendiri. Di perut kita ketika makan itu masuk ke mulut kita, dia berjalan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kecuali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, seluruhnya untuk Allah. Gak boleh kita cari dunia popularitas, harta untuk harta, gak boleh. Kita dititipin oleh Allah. Oh ya, ini harta kan milik saya, akal saya, pandai saya. Iya, yang ngasih pandai itu siapa? Jawabannya tidak ada lain adalah Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ketika kita dikasih ilmu Allah, tundukkan ilmu itu untuk kita dekat pada Allah, untuk takut kepada Allah. La'allakum tattaqun itu orang-orang yang selalu mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala. Memahami kita ini makhluk yang tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Bukan beribadah kepada yang lain, enggak. Nah, sebagaimana kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu misinya. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah, bukan. Bismillah itu maknanya atas nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita semua yang beriman, mengaku iman kepada Allah, menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menebarkan rasa kasih dan sayang. Kalau sudah Allah mengatakan kasih dan sayang, tidak ada permusuhan di sana. Makanya kalau kita memahami tentang saum, pada saat kita saum dilarang makan dan minum, dilarang berkomunikasi suami istri pada saat saum. Sedangkan saum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kadang-kadang kita diejek, kita marah. Kadang-kadang kita dipuji, kita bangga. Salah. Kenapa? Karena kita gak ada apa-apanya. Saya ini kan ustaz, saya ini harus dihargai dong sebagai seorang ustaz. Apanya yang dihargai? Karena kita manusia. Tugas kita itu dihormati ataupun tidak, tugas kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu terpengaruh dengan pujian dan cacian. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah ketika dia mengucapkan syahadah itu, berarti pada saat fokus, saya ibadah, saya hanya mencari ridhonya Allah Taala di muka bumi ini, maktub seperti itu. Itu asyhadu an la ilaha. Bagaimana kita syahadat itu benar ya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasti itu beribadah sebagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kehidupan pribadi Nabi, kehidupan rumah tangga Nabi, kehidupan bermasyarakat. Makanya disebut tauhid. Tauhid itu bersatu, rukun, damai, kuyup, tidak boleh saling mencaci maki, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menggibah dan sebagainya. Itu larangan. Kalau sudah kita katakan tauhid, itu adalah bersatu, rukun, damai, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong dihayati, dipahami tentang syahadat ini. Kemudian astagfirullah. Kenapa? Karena pada saat ketika kita Ramadan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, Engkau temukan aku Ramadan, hapus dosa-dosaku yang terlalu banyak dosa yang kita lakukan sebelum Ramadan. Luar biasa. Makanya kalau kita ketemu Ramadan tidak diampuni dosa kita yang telah lalu, maka rugilah kita. Karena umur kita hanya sebentar sekali. Umur kita digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran adalah satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau kita memiliki umur 63 tahun,
kalau nunggu Nabi 3 tahun berarti kita dikasih waktu 1,5 jam. Apa yang harus kita lakukan 1,5 jam? Sedangkan perjalanan kita masih panjang, belum di alam barzakh, belum di alam mahsyar, belum sirat, belum mizan, masya Allah, belum mizan, belum sirat, masya Allah, sangat panjang. Sedangkan kita nggak tahu hari esok itu ada ketemu apa enggak, mau alam. Mungkin nanti malam kita tidur langsung lenyap, masya Allah. Makanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk betul-betul tobat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Arti tobat itu bagaimana? Menyadari, menyesal atas perbuatan-perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, banyak istighfar, mengisi kehidupannya untuk beribadah kepada Allah. Gak menyakiti sesama, gak menghina pada orang lain. Mengisi kehidupannya untuk mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang bertemu Ramadan, mereka berpesta kurang. Berpesta apa? Beramal kebaikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin di Ramadan ini, karena pahalanya berlipat ganda. Coba bayangin aja, sholat fardu dibalas 70 kali, sholat sunnah dibaca sholat fardu, kebaikan lain 10-700 kali, bayangin aja. Kenapa? Itu motivasi supaya manusia setelah Ramadan melakukan seperti itu. Kita punya harta banyak, kita berangkat pergi haji, tapi tangga miskin semuanya, gak dikasih apa-apa, dosa. Bagaimana bos? Haji terima? Gak bisa terima. Kenapa? Karena tidak menghormati, tidak menyantuni fuqara dan masakin. Jadi Rahman dan Rahim itu luar biasa para hamba. Lah kita di dunia ini harus punya sifat Rahman. Posisi kita masing-masing. Dari jamaah itu sama. Jamaatul muslimin itu kita menetapi jamaatul muslimin. Bagaimana manusia itu rukun, damai. Kalau ada sesuatu pendapat sedikit tentang fikih, biasa. Gak perlu kita bahas terlalu seakan-akan surga miliknya gitu. Orang lain masuk neraka, naudzubillah. Oleh karena itu, para ikhwan rahimakumullah, ini harus kita lakukan bersama. Jadi, asyhadu an la ilaha astaghfirullah, kemudian as'alul jannah. Apa yang maksud as'alul jannah? Berlomba-lomba melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Apa itu? Bisa sholat fardu disuruh sholat, tadarus Al-Quran, sedekah kepada fuqara masakin, memberikan makan kepada orang yang puasa, banyak sekali kebaikan. Menyantuni anak-anak yatim, masih banyak kebaikan-kebaikan. Nah ini kita harus lakukan karena Nabi mengajarkan begitu. Sampai Nabi ketika kumpul dengan para sahabatnya, ketika ada makanan dibagi, gak pernah diumpetin, gak pernah gitu, maka sendiri gak pernah. Ketika ada sahabat itu bagi. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika beliau memiliki harta banyak, ketika datang ke Makkah, ke Madinah pada saat itu, dilihat oleh Aisyah sama Nabi, ya Rasulullah, lihatlah Abdurrahman ini membawa perdagangan yang begitu banyak. Apa kata Rasul? Wahai Aisyah anakku, bahwa Aisyah istriku, bahwa Abdurrahman bin Auf nanti dihisab paling belakang. Ketika Abdurrahman mendengar ucapan itu, maka seluruh hartanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena apa? Karena harta, jabatan, ilmu untuk lebih takut kepada Allah, bukan untuk lebih hebat kepada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah wana'udzubika minar, mohon perlindungan kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari api neraka. Apa api neraka? Hal yang dimurkai oleh Allah. Pada Ramadan masih ada yang dendam, Ramadan ada cekcok, ada dengki, ada ghibah dan sebagainya, hilangkan semua. Karena itu akan menyebabkan terhalangnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena misi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, karena kita di dunia ini bukan keinginan kita. Dari bapak siapa, mak siapa, kapan kita dilahirkan, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala akan punya misi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, artinya menebarkan kasih sayang. Ngajak semua manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, dan kehidupan masyarakat. Inilah yang bisa sampaikan pada kuntum yang sejenak. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat dari kita semuanya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Adalah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.